Ya, selamat siang. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala nikmat kepada kita semua. Nikmat sehat walafiat sehingga diberi kesempatan untuk berkumpul di ruangan ini untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi aksi nyata calon guru penggerak angkatan 10 Ibu Nur Septiani MPD dan Pak Prastiono SPD. Wasallam, semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Baik, perkenankan saya akan membacakan susunan acara pada kegiatan hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati Ibu Sri Suherni SPD selaku Kepala Sekolah SDN Jatinegara 06. Yang saya hormati Bapak Ibu guru, rekan-rekan semua. Baik, saya akan bacakan susunan acara. Untuk pertama pembukaan, kemudian doa, ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian sambutan Kepala Sekolah SDN Jatinegara 06. Selanjutnya nanti ada briefing yang akan dipimpin oleh Ibu Nur Septiani, kemudian pemaparan materi oleh calon guru penggerak, kemudian diskusi dan tanya jawab, terakhir penutup dan refleksi dan kesimpulan. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya doa yang akan dipimpin Bapak Taipuri SAG. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sama-sama awali dengan berdoa. Mohon kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala aktivitas kegiatan kita senantiasa Allah bimbing menuju kepada ilmu yang bermanfaat dan faham terhadap ilmunya, sehingga akan berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Ala hadini wa kulinatin sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa qul karim rahmana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbi zidna ilman nafi'ah warzuqna fahman wasi'ah. Rabbana taqabbal du'a wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wa nas'aluka al-'afiyah wa nas'aluka syukra 'ala al-'afiyah wa nas'aluka al-ghina'a 'anil nas. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar bi azzi ghafar ya rabbal alamin. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Wakil Kepala Sekolah, Pak Haji Taipuri selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, yang saya hormati Ibu Wahyuni selaku Wakil Bidang Kurikulum, serta Bapak Ibu Guru dan karyawan yang saya hormati semua. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa,
berkat ridho dan inayahnya, berkat kemurahan dari Allah, berkat keajaiban dari Allah, kita masih diberikan beberapa nikmat, diantaranya nikmat sehat dan panjang umur, ya, sehingga kita dapat hadir di ruangan ini. Dan acaranya juga agak riwah, agak banyak. Di sana pun juga Mbak Korwas maunya didampingin saya nggak bisa IT, tapi mendampingi, mengingatkan yang lain-lain gitu. Tapi saya sudah izin sebentar untuk kesini. Baik Bapak Ibu, dalam rangka kegiatan kelanjutan pendampingan individu kedua calon guru penggerak, paparan visi sekolah dan misi calon guru penggerak sebagai prakarsa agen perubahan yang dilaksanakan oleh Pak Prastiono dan Ibu Nur Septiani. Adapun kelanjutannya yaitu sekarang ini sebagai aksi nyata budaya positif perubahan calon guru penggerak, dan sekaligus penguatan visi sekolah dan visi calon guru penggerak. Terus open mind apa? Membuka pikiran kita, karena kita berkecimpung di pendidikan, jadi jangan, kalau orang bahasanya zona nyaman itu ya sudah, yang saya terima udah dapat gaji, udah dapat TKD banyak, udah selesai, absen pulang. Nah, itu kita rubah. Bukan seperti itu, Bu. Dari dulu memang kayak gitu, Bu. Saya tantangan itu memang harus dijalankan. Kalau hidup, namanya hidup pasti ada itu. Kalau kita menyerah sebelum bertanding ya itu kayak kemarin ya, Bu. Jadi itu filosofinya seperti itu. Intinya kita saling berbagi, saling berkolaborasi untuk memajukan SDN Jatinegara 06. Baik, selanjutnya coba kita permainan terlebih dahulu deh. Coba Bapak Ibu boleh menggenggam tangannya kanan atau kiri ya sekuat-kuatnya, dan bayangkan Bapak Ibu memegang sesuatu yang paling berharga. Ya, sudah. Tolong ke atas di aula, baterai mic-nya habis. Minta dulu cepetan. Pak ini lagi paparan. Rumah. Gak juga. Perjuangan. Oke, coba. Berarti kita tahu Bu Anita pada pendirian pegangannya. Oke. Kita ingin tahu apa yang ada di genggaman Bu Anita. Ayo. Sama. Gorengan. Yang ada di genggaman saya itu, kenapa saya tidak mau tukar dengan apapun seperti yang tadi Pak Pras bilang, jika diberikan jadi kepala sekolah tanpa tes gitu ya, kemudian diberikan rumah juga tidak saya berikan, karena yang ada di genggaman saya itu adalah harapan dan cita-cita saya. Cita-cita itu kan masing-masing orang berbeda, perlu perjuangan, perlu yang namanya usaha yang keras. Tidak mungkin cita-cita saya akan saya berikan ke orang lain kalau orang lain itu sama, kalau tidak juga tidak bisa. Seperti itu ya Pak Pras ya. Boleh tahu nggak cita-citanya apa? Cita-citanya sudah tercapai atau belum? Cita-cita saya yang pasti apa yang saya miliki itu berguna untuk diri saya dan juga bisa bermanfaat untuk orang lain. Gitu. Ya. Terima kasih. Terima kasih Bu Anita. Sudah tercapai belum Bu? Oke, cukup ya. Berarti. Cita-citanya sama nggak Bu?
Oke, selanjutnya saya serahkan ke pemaparan materi oleh Ibu. Akan menghamba pada kamu, apapun yang kamu mau Bapak akan lakukan. Seperti itu pada awalnya. Kata-kata menghamba. Makanya kita menggarisbawahi pada filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 itu yang pertama diajarkan adalah pembelajaran berpihak pada murid. Di sini ada dengan kodrat alam dan zaman, artinya kodrat alam adalah ketika si anak sudah memiliki bakat dari lahir seperti bakat menggambar, melukis, karena seorang anak memiliki keunikan yang berbeda-beda. Ada yang hobinya digambar, ada yang matematika, ada yang IPA. Itu bukan salah kita. Kalau dulu bapak guru hebat mungkin berpikir anak itu adalah kertas kosong, iya nggak? Iya nggak? Kira-kira ya nggak, bapak guru hebat di sini? Kalau sekarang ternyata keliru. Mereka sudah punya tulisan di kertas putih itu. Guru tugasnya menebalkan tulisan itu, bukan membuat tulisan yang baru. Bukan. Seandainya dari Tuhan yang Maha Kuasa dia sudah menuliskan, melukis anak ini sampai besar, ibu bapak hanya perlu menebalkan tulisan melukis itu. Gitu. Jadi bukan kita membuat baru di bawah melukis itu. Matematika tidak bisa. Jadi kita menebalkan tulisan itu. Itulah mengapa guru disebut sistem AMO, yaitu menuntun dan membimbing murid ke arah yang lebih baik atau positif. Dan sesuai zaman, artinya si guru harus melek teknologi. Artinya sekarang generasi Z yang apa-apa semua gadget. Berarti seorang guru itu harus mampu memfasilitasi biar kita bisa berkomunikasi aktif dengan murid, yaitu dengan apa? Ya berarti Bapak Ibu Instagram sudah punya, Facebook, atau mungkin sekarang kita pembelajarannya pakai Wordwall atau pembelajaran yang lain pakai Canva. Berarti kita sudah mengikuti alurnya. Alhamdulillah di sini tepuk tangan sudah mengikuti alurnya. Sudah kan Bu? Sudah Bu. Sudah. Ya, next. Tujuannya yang pertama menumbuhkan sikap kepemimpinan dan percaya diri murid tentang kelas impian. Yang kedua menumbuhkan positif intrinsik dalam diri murid. Yang ketiga menumbuhkan budaya positif. Yang keempat mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid. Next. Nah di sini tadi apa sih budaya positif itu, apa sih Bu Nur? Nah, di sini diterangkan kalau budaya positif itu adalah nilai-nilai kebijakan atau keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, yaitu konsep disiplin positif, keyakinan kelas, 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Dan semua itu dilakukan agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, hormat, dan bertanggung jawab. Next, Pak. Nah, konsep disiplin positif. Apa sih disiplin positif? Mungkin kemarin kita PNM khususnya kelas 6 memilih disiplin positif ya Bu Anita ya. Kita pilih disiplin positif, yaitu pendekatan untuk menerapkan disiplin dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Jadi dia nggak mau melakukan karena dia terhindar dari hukuman, ataupun dia melakukan karena hadiah. Terus murid menjadi lebih mandiri, percaya diri, dan bertanggung jawab di kelas. Bagaimana sih metodenya? Satu, tegas dan penuh kasih sayang, membantu anak menumbuhkan rasa memiliki efektif untuk jangka panjang, mengajarkan keterampilan sosial dan kehidupan yang berharga untuk karakter yang baik, dan mengajarkan murid bagaimana untuk mengetahui seberapa besar dia menggunakan kekuatan pribadinya dengan cara konstruktif. Opres, next. Ya, ini contoh keyakinan kelas. Kalau yang sudah mengikuti kanal YouTube saya share ini ke kanal YouTube. Keyakinan kelas 6A, berdoa sebelum dan sesudah belajar, saling menghormati dan menghargai tanpa memandang perbedaan, mengikuti pembelajaran dengan aktif, fokus, antusias, dan percaya diri, serta 5S, menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan, dan memiliki komitmen dan sikap disiplin dalam memajukan kelas. Kalau saya tanya nih, Bapak Ibu di sini sudah bikin kesepakatan kelas belum? Kalau yang kita kenal mah peraturan kelas. Nah, kalau sekarang namanya kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Sudah? Sudah.
Bersedia sudah? Pinter. Lanjut next. Selamat pagi, apa kabar semuanya hari ini? Ya, baik, tadi sudah berdoa ya untuk memulai kegiatan hari ini. Nah, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas itu adalah salah satu penerapan budaya positif ya, untuk membuat atau menciptakan suasana positif dalam belajar ya. Suasana positif itu aman, nyaman, dan menyenangkan dalam belajar. Jadi kalian juga akan lebih bisa mengeksplor diri kalian ya, bisa tenang dan nyaman dalam belajar kalian. Nah, Pak Pras akan bertanya ke kalian, apa perbedaan dari peraturan kelas dan keyakinan kelas? Ya Pak, kira-kira yang mau jawab, ya silakan. Ya, benar sekali ya. Siapa? Oke, dari Salsabila, udah luar biasa. Jadi perbedaannya, kalau peraturan itu ya, kita tidak merasa tidak nyaman, kita merasa takut pada hukuman, pada kalau kita melanggar peraturan kelas. Ya, tapi kalau keyakinan kelas itu motivasi dari diri sendiri tanpa paksaan untuk melakukan keyakinan kelas. Ya, itu bedanya. Ya, nah, Pak Pras mau kasih contoh. Ya, ada orang yang memakai helm saat berkendara motor. Nah, Pak Pras mau tanya, saat berkendara memakai helm itu keyakinan atau peraturan? Peraturan. Ada yang beda? Ada yang beda dari peraturan? Mungkin keyakinan ada nggak? Nggak ada. Nah, kalau peraturan berarti sesuai dengan jawaban Sasa, berarti orang tersebut takut karena nanti akan ditilang. Ya, ada polisi, itu namanya peraturan. Tapi kalau kita rubah menjadi keyakinan, pasti semua orang akan mengikuti ya peraturan tersebut. Ya, keyakinan itu contoh, keyakinan untuk melindungi kepala dari benturan saat terjadi kecelakaan, itu namanya keyakinan. Jadi keyakinannya karena ingin selamat. Ya, oke, berikutnya Pak Pras yang berhubungan dengan di sekolah. Nah, coba kalau kalian berpakaian rapi, ya, sesuai dengan peraturan sekolah, itu menurut kalian kalian sudah menjalankan peraturan atau keyakinan? Ada yang peraturan Salsabila, ada lagi yang lain? Masih peraturan juga? Oke, peraturan. Ya, mungkin kalian takut kalau berbeda seragamnya nanti akan merasa risih ya, malu terhadap teman-temannya karena berbeda, karena tidak sesuai dengan seragam yang sudah ditetapkan oleh sekolah. Nah, baik, Pak Pras sudah bagikan sticky note. Silakan kalian tulis sebuah kalimat atau boleh lebih dari satu kalimat yang mengenai kelas impian ya, kelas impian kalian, kelas yang ingin kalian ciptakan bersama-sama ya. Silakan kalian tulis, nanti setelah kalian tuliskan pendapat atau kalimat impian kalian, nanti kalian tempel di depan ya, di papan tulis atau di kertas pelangi yang sudah Pak Pras sediakan. Silakan Pak Pras kasih waktu 1
1 menit ya. Karena ini tidak ada salah benar. Silakan ungkapkan saran ataupun impian kalian di dalam kertas itu. Oke. Sudah? Ya, silakan dari baris sebelah kanan. Ya, dari baris sebelah kanan dulu. Rekam ya. Oke, berikutnya baris kedua. Boleh taruh di bawahnya. Oke, berikutnya. Ya. Boleh aku turun kali membawa dalam Bali. Sama-sama. Membawa dari kali membawa dari otomatis ini. Oke, Naura boleh kembali ke depan. Ya, berikutnya. Bulan kali aku pernah Dragon Ball, rupanya ke Dragon Ball dengan otomatis ini. Boleh aku kesini. Aku turun kali waktu lali ke Bandung. Papras. Ini keyakinan kelas Papras. Tidak dibacakan? Tidak. Nah inilah Bu, Bapak Ibu, 5 kebutuhan dasar kita secara langsung dan tidak langsung sudah tertera di dalam hati itu kita butuh apa sih? Gitu. 1. Survive, bertahan hidup. Nah, mau tidak punya duit, mau punya duit, tetap berangkat sekolah ya Bu. Berarti itu salah satu motivasi, nanti saya jelaskan. Motivasi tidak untuk mendapatkan imbalan, hukuman, tapi memang sudah panggilan. Nah, ada lagi mungkin di antara kita ada yang udahlah nggak dapat duit, nggak bisa datang. Mungkin ada seperti itu. Itu motivasi untuk imbalan. Nah, yang kedua, lovely and cinta kasih dan diterima. Kita perlu semua cinta, ya nggak sih? Perlu banget ya cinta nggak memandangnya kok ke saya ya. Cinta itu nggak harus dari satu orang. Cinta guru kepada muridnya, kalau murid kepada gurunya mungkin sekarang agak negatif ya. Nah, ataupun diterima oleh semua orang. Kita tidak dijauhi. Dan untuk kesenangan, have fun. Kita bisa belanja, selfie, apalagi TikTokan, itu kesenangan nggak? Kesenangan nggak? Iya, boleh nggak guru TikTokan? Boleh menurut saya, selama yang di-share itu bermanfaat dan mungkin menginspirasi untuk yang menontonnya. Mungkin untuk murid-muridnya bisa jadi bahan inspirasi. Dan penguasaan, artinya kekuasaan sebenarnya ini ya. Lebih kekuasaan atau harga diri, prestasi. Dengan prestasi seorang diakui. Nah, dengan dia berkompetisi, dia bisa menunjukkan aku loh ini, saya bisa loh, gitu. Dan itu Bu, banyak sekali anak-anak yang memang cenderung kita temukan di kelas bahwa dia kurang percaya dirinya, ya enggak? Dan itu sulit, sangat sulit menumbuhkan. Bagaimana cara menumbuhkan anak pemalu sehingga bisa di depan kelas. Makanya kalau ada yang joget di depan kelas jangan langsung dihentak ya Bapak Ibu. Dia jadi nanti mati kreativitasnya. Jangan suka joget di situ. Nah, itu pasti dia langsung terekam. Kakak jogetnya di belakang aja biar nggak kelihatannya sama yang teman belakang. Itu seperti itu. Jadi tidak langsung membentak, itu mematikan daya kreativitasnya dia. Yang terakhir adalah freedom atau kebebasan, merdeka, kreativitas, pilihan. Mungkin next, Pak Pras mau lanjut? Pak Pras yang menerangkan. Selanjutnya akan diterangkan oleh Pak Prastiono. Silakan Pak Pras. Posisi
Jangan salah sebut. Posisi Baik Bapak Ibu, saya lanjut. Ya saling berkolaborasi berarti tadi bukan berarti kita lewatin ya Bu. Tadi disiplin positif sudah disinggung sama Bu Nur Septiani. Jadi disiplin positif itu ya tanpa hukuman dan hadiah. Bukan berarti kita persepsi kita tidak orang yang tidak disiplin terus kita tidak hukum. Enggak. Jadi hukuman itu lebih ke konsekuensi. Ya, konsekuensi. Seumpama contoh dia mencoret-coret bangku. Hukumannya apa? Atau kata Bu Wahyuni membersihkan itu lebih ke konsekuensinya. Bukan berarti kamu lari 100 keliling sampai pingsan, itu namanya hukuman. Ya, jadi konsekuensinya. Anak tidak mengerjakan soal PR, bukan berarti dia terus disuruh keluar atau disuruh duduk di teras, enggak, tapi dia harus ada konsekuensinya. Anak-anak teman lain sudah pulang, berarti anak ini harus menambah jam untuk mengerjakan PR itu. Itu jadi lebih ke situ. Kemudian untuk hadiah, jadi kita sebagai pendidik tidak mengajarkan kalau anak-anak itu berbuat sesuatu karena ada hadiah, terutama berupa benda, ya, uang atau sesuatu yang berupa benda. Hadiah itu bisa apresiasi kita. Hebatnya kamu sudah berani mengerjakan tantangan dari Bapak. Itu juga ini. Terima kasih kamu sudah maju ke depan, berani untuk mengungkapkan ide kamu. Jadi seperti itu Bapak Ibu, ya. Oke, berikutnya posisi kontrol. Ya. Nah, sebelum ke posisi kontrol tadi sudah disampaikan juga sama Bu Nur. Jadi kita sering mendengar kesepakatan atau kita belajarnya malah keyakinan. Ya. Kalau kesepakatan itu di tengah-tengah. Jangan ada peraturan lagi, peraturan sekolah atau ini boleh. Tapi intinya yang kita harus garis bawahi adalah kalau keyakinan itu timbul, tadi disinggung Bu Nur, itu motivasi intrinsik. Contoh, orang memakai helm itu keyakinannya untuk melindungi dirinya. Kalau tiba-tiba kecelakaan, kepala memakai helm itu berarti aman. Ya enggak 100% aman ya, tapi itu untuk melindungi. Jangan dia memakai helm karena takut ditilang polisi. Itu beda kan ya. Jadi keyakinan itu timbul dari motivasi dalam diri sendiri, ya. Jadi harus menimbulkan seperti itu. Kemudian apalagi keyakinan yang di kelas, contoh. Ayo, tadi disebut keyakinan Bu Nur adalah apa Bu salah satunya? Menghormati dan menghargai, yang sering kita sebut apa? Katanya bully itu juga harus disampaikan. Bully itu apa sih gitu? Ya. Bullying gitu. Jadi harus dipahami. Kadang mungkin kita juga bully itu apa ya? Saya tanda tanya juga gitu. Jadi harus disampaikan. Harus mengerti benar yang dikatakan bully itu apa gitu ya. Jadi itu bisa seperti keyakinan Bu Nur, saling menghormati dan menghargai. Jadi mengejek sih sebenarnya kalau bully itu, mengolok-olok anak kekurangan dia gitu ya, yang dilakukan terus-menerus yang akan menimbulkan trauma ya, psikologis dia akan terganggu. Itu namanya bullying ya. Oke, baik. Selanjutnya adalah posisi kontrol. Nah, posisi kontrol
untuk seorang pendidik atau guru itu ada 5. Yang pertama penghukum, kedua pembuat orang merasa bersalah, 3 teman, 4 pemantau, dan 5 manajer. Lanjut Bu. Nah, pada posisi penghukum, guru berusaha mengontrol proses pembelajaran dengan cara menyakiti baik verbal maupun non verbal. Tapi kalau di Pulau Jahe, saya pernah baca ya buku psikologis. Kita membentak saja itu ibarat kita meruntuhkan ya pohon yang subur jadi daun kering-kering semua. Itu harus butuh waktu untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan itu ya. Jadi ada saatnya kita bisa keras, ada saatnya kita harus lembut. Kemudian posisi pemberi rasa bersalah, ini selalu menyalahkan. Nah ini yang berbahaya, akan tertanam di dalam hati anak nih. Kamu ini gimana sih gini? Jadi menyalahkan anak, tidak memberikan solusi tapi malah menyalahkan. Berikutnya posisi sebagai teman. Nah posisi teman juga ini agak rawan juga ya Bu. Kalau kita tidak bisa memposisikan kita sebagai teman yang seperti apa, ya. Nanti kalau teman yang sekarang saya lihat anak ini malah lebih tidak menghargai atau menghormati gurunya. Jadi udah kayak teman saja gitu ya. Jadi ini harus dibedakan juga. Selanjutnya adalah posisi sebagai pemantau, mengawasi kegiatan pembelajaran peserta didik, ya, peraturan-peraturan konsekuensinya yang disepakati, kemudian dijamin akan membaik karena tidak ada motivasi eksternal, ya. Jadi memantau, oh dia terlambat, oh dia tidak memakai sepatu hitam, itu pemantau. Kemudian manajer, nah ini manajer melakukan restitusi, mendorong siswa untuk menemukan motivasi internal, ya. Jadi tidak perlu malah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk anak sehingga anak ini jadi merasa bersalah, ya. Oke, dari posisi kelima ini mana yang kira-kira tepat untuk kita sebagai seorang pendidik? Apa Bu? Manajer, ya. Oke, ya benar sekali. Jadi kita harusnya sebagai manajer. Nah, nanti kita akan studi kasus ya. Nanti kita ada 2 kasus. Nanti sama-sama kita pecahkan, ya. Kita praktekkan kasus 1 dan kasus 2. Nanti dibagi kelompok. Oke, sebelum masuk ke sini nanti ada permainan dari Bu Nur. Silakan Bu Nur. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kita bagi 2 kelompok. Sana 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu 2, 3, 4, 5, 6. Yang tadi kertas saya berikan sticky note sama spidol. Ini berhubungan dengan yang tadi, masih ingat? Sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, terus sebagai teman, pemantau, juga manajer. Jadi ada penghukum. Oh ya, berarti di mana ya? Ya, silakan pegang sticky note masing-masing. Jadi satu deret dari 2 kelompok. Bu Tina ikut ke sini, Pak Topan ikut ke sana. Di sini Bu Ayuni sama satu aja Pak, satu aja kertasnya, satu kelompok 1. Dan kita milih itu apa yang dipilih. Ya berebutan ya itu ya, main duluan. Ya sebentar dulu, saya terangkan dulu. Nanti kita tayangin kasus. Nah kasus itu termasuk guru yang mana? Penghukum, pemantau. Ibu, bapak hebat cuma menulis 1 kata saja. Pemantau kah, pemberi rasa bersalah kah, atau penghukum kah? Nah, baris ini 2, tempelnya di sebelah sini, sebelah kiri. Sebelah sana tempel di sini. Nah, yang sana Pak Fahmi sebelah kiri, Bu Susan sebelah kanan.
Sudah jelas? Ya, biar kita bisa cek bareng-bareng benar nggak pilihannya. Right ya, biar Pak Pras yang baca soalnya, silakan Pak Pras. Yuk, sudah tahu ada yang mau bertanya Bapak Ibu Guru untuk penjelasan posisi kontrol guru? Ada? Ada yang ditanyakan? Atau mau diingat-ingat nyontek? Oh ya Bapak tahu biar tetap. Ya, udah? Sudah? Sudah ya? Soalnya dari sini Pak Pras. Sudah? Nanti saya bilang 3, 2, 1 langsung tempel. Oke? Ya. Tempelnya di tembok Bu Devi, bukan di sini ya. Nah, kata sih tadi satu kelompok satu, kita diskusi. Ayo cepat. Diskusi berlima sana. Kertasnya cuma satu yang ditempel. Satu kelompok satu. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya. Sekarang dibacakan ini kertas satu. Baik Bapak Ibu, ini kita latihan dulu nih. Ya, sebelum ke kasus ini kan terlalu panjang. Ya. Maaf Pak. Siapa yang bisa betulin fokus di sana belakang itu kayaknya dari apa? Karena lagi sosialisasi. Pak, maaf tadi udah nyala, terus dipakein minyak jadi kering dah matang. Pak Pur nggak bisa, biasanya Pak Pur lagi ngerjain tapi nggak bisa. Saya nggak bisa ya. Pak Pur kan langsungan yang dari Bisa apa lu tak lagi mulai. ada nggak yang bisa gue ini? Itu paralel yang belakang. Paralel yang belakang. Iya, tapi cuma pakai saya ada lagi. Itu berarti colokan yang di situ, pamar berarti. Yang Iya, tadi udah nyala, terus dicabut mati diminyakin. Ya apa minyak goreng mati goreng malah mati. Tuh Bapak dari tadi tuh ada minyak lari aja keluar. Sampai minta tolong ke kepala sumber nggak bisa. dilap aja tuh. Kan ada minyak tuh. Kabel lagi nggak ada maksudnya. Ganti, Iya, ganti kabel. Berarti Ini aja kalau nah ini yang lagi dipakai. ini kan ada 2 nih, udah bisa ya. Kan nyambung. Kelasnya segitu kali, kelasnya Kelas gua ada nggak tabel panjangnya? Iya, Pak. Kelasnya apa? Coba pusing, Pak Tapan bantuin pusingnya yang kabel di kelas Ibu dia. Modelnya kayak gini bukan jangan ya? Oh panjang untuk nyambung ke depan. Bapak Ibu mohon maaf untuk pakaian besok bukan SIM ya. Bukan Corpri, pakai encim. Lupa saya tadi. Kebetulan saya di sini pas saat datang. Kenapa? Ya besok pakai yang lain. Kan baju encimnya nggak satu. Kan banyak baju encimnya. Ya atau nggak seragam kan lebih bagus. Ya. Tapi memang bagus kayaknya kalau saya usul minggu kedua dan keempat encimnya bebas. Jadi bajuku bisa terpakai semua. Iya. Saya malah yang bingung. Enggak, saya semalam bingung mau pakai baju apa. Kuncinya yang satu nggak bisa dibuka. Akhirnya nemu baju dari Padang itu tak jadi. Ya Bapak Ibu ya, lanjut. Nggak bisa dampingin ya? Iya. Iya, Bu. Pakai. Ada ini mah. Ada ini di mana Bu dia? Hah? Kasih itu yang hitam. Itu kecil. Yang di mana? Yang panjang. Yang bisa dicopot Pak itu loh kayak merah itu tuh. Oh yang merah nggak ada, udah dibalikin lagi ke TU. Yang panjang, minta yang panjang. Sudah Bapak Ibu? Oke, contoh, mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Pilihannya hukuman atau sanksi konsekuensi. Hukuman. Oke. Kita kasih waktu 3 menit. Kelihatannya? Ya, saya lanjut ya. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Keesokan harinya Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada. Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin minta maaf. Namun Ibu Santi menanyakan kembali,
Apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi? Baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Setelah berpikir sejenak, Natali dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah Pak Hasan bila lain waktu ada ketiadaan guru maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pembantu. Sudah? Saya hitung dari 10 ya, silakan ditempel. 10, 9, 8. Iya, tadi sudah dipilih Pak. Dia termasuk ini gurunya, termasuk pemantau K. Ini kasus seguru sebagai pemantau. Yang Ibu Eni ya Bu, yang dimaksud ya. Ibu Eni. Oke. Ibu Eni, bukan Ibu Santi. Iya, makanya Ibu Eni. Oke, Bapak Ibu di sini ini kan cerita kasus. Harus clue-nya itu harus jelas. Bapak Ibu bingung nih disuruh ngapain gitu. Yang ditanyakan adalah posisi Ibu Eni ya dalam kasus atau menangani Vivi dan Natali ini. Posisinya sebagai apa? Ya. Karena ada berapa aktor nih? Ada 4 kan? Harus jelas ya. Bapak Ibu masuk juga ya. Paham ya Bu? Oke, silakan. 3, 10, 9, 8. 7, 6, 5, 4, 3. Pak Ustadz, Bang, ini siapa ini? Ah ya, jelasin Bu Anita, silakan berdiri. Setelah diskusi dengan kelompok saya menyatakan bahwa kasus pertama ini yang Ibu Eni-nya ini sebagai teman, di mana tetap sebagai temannya. Di sini Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah, artinya mengajak berbicara dengan ramah kepada Vivi dan Natali. Itu ya. Kemudian sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Jadi bukan sebagai sebagai teman mengajak kedua siswa itu untuk mengerjakan tugas yang sudah diberikan. Jadi seperti itu Bu Nur. Ya, terima kasih Bu Anita. Ya, untuk yang kedua manajer Pak Ustadz. Kenapa disebut manajer Pak Ustadz? Iya. Kan Bu Eni itu hebat tuh ngatur. Ternyata rewardnya tuh sebagai guru pengganti. Karena dia bisa memanage gitu, memimpin, mengarahkan, sehingga punya kelebihan di antaranya seperti itu. Terima kasih Pak Ustadz. Saya lari ke sana. Untuk yang di sana, Bu CGP. Bu Susan, silakan. Tadi milihnya apa? Manajer karena mendorong siswa menemukan motivasi internal. Terima kasih. Susan, silakan. Tepuk tangan. Yang lain? Siapa nih? Kelompok ini yang mau berpendapat? Apa Kak Heri? Kak Heri, milihnya tadi apa milihnya? Tadi kagak ngerti. Sebagai apa tadi? Manajer ya? Ini masalah sih sebagai masalah. Sebagai manajer aja. Manajer. Apa jawabannya? Lo kan gue bilang kagak.
Bukan manajer aja. Karena di situ karena tadi dalam suatu unit pembelajaran yang pertama adalah perencanaan, ya kan, waktu, ya kan, dan salah satunya alat peraga itu kan untuk efisiensi. Jadi seorang leadership harus dengan menggunakan waktu yang efisiensi, perencanaan yang matang, dan tentunya juga proses dan hasil. Mungkin gitu aja, Bu. Jadi yang tentunya hasil yang maksimal dengan waktu yang efisien. Terima kasih. Terima kasih Pak Eri dan teman-teman yang semua. Tepuk tangan buat semuanya. Good. Semua dengan perspektif masing-masing ya. Di sini tidak ada jawaban apapun. Hanya berarti masing-masing guru memiliki perspektif yang berbeda tentang sebuah kasus gitu. Kalau menurut Pak Pras sendiri apa Pak Pras? Bu Eni sebagai apa nih? Jadi di sini tidak ada salah dan benar. Tidak ada salah dan benar. Masing-masing punya persepsi dari cerita atau kasus ini. Jadi sebenarnya hasilnya itu yang teman siapa teman? Yang teman. Lebih tepat ke teman ya. Karena di situ ada bukan benar ya, tapi lebih condong ke teman. Ya, ada kalimat Bu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah tugasnya dikerjakan, nanti Ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong bantu Ibu ya. Sip. Di situ. Oke. Bukan salah ya, tapi lebih condong ke sana. Ya, lanjut. Oke. Ayo gantian yang tadi nulis sekarang nggak kasih 2 nggak? Cukup. Ya, sip. Lanjut, Pak Pras. Restitusi, Pak Pras mau mengatakan. Saya lebih suka segitiga. Oh, Ustaz lebih suka segitiga. Ya udah secara garis besar aja. Pak Pras mau menerangkan atau ya, baik, untuk segitiga restitusi itu adalah untuk menangani tadi kasus-kasus seperti tadi yang dihadapi. Sebenarnya ada banyak ya Bu, ada 4 atau tadi kita mau ngambil 2 tapi waktunya tidak cukup. Nah, segitiga restitusi itu yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian yang kedua validasi kebutuhan, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Ya, oke, lanjut Bu. Wirdas, Pak Pras tadi dapat laporan dari ketua kelas kalau kamu bertengkar sama Zufar ya? Saya kesal sama Zufar, Pak. Kenapa kamu kesal sama Zufar? Karena Zufar sering mengolok-olokkan diri saya karena badan saya, Pak. Oh, ternyata begitu ceritanya. Wajar Wirdas kesal sama Zufar. Kalau Pak Pras di posisi Wirdas pasti kesal juga. Lalu apa yang kamu lakukan kepada Zufar? Saya marah-marah sama Zufar, Pak. Oh, kamu berbuat seperti itu pasti ada alasannya ya? Iya Pak, saya kesal sama Zufar. Saya merasa tidak nyaman karena sering mengolok-olok badan saya yang gendut, katanya seperti kingkong. Iya, Bapak mengerti dan memahami. Wajar kalau kamu marah. Bapak menghargai tindakan Wirdas, tidak berbuat melampaui batas seperti memukul Zufar. Iya Pak. Sekarang kita pikirkan secara bersama-sama, apakah tindakan Wirdas sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Pak. Menurut Wirdas, keyakinan apa yang dilanggar oleh Wirdas? Saling menghargai dan menghormati. Iya, betul. Menurut Wirdas, berbuat seperti itu bagus tidak? Tidak Pak. Bagaimana Wirdas bisa memperbaiki kesalahannya? Bisa Pak. Baik, menurut Wirdas, ke depannya seperti apa? Saya akan bersabar menahan emosi. Bila ada yang mengolok-olok lagi, maka saya akan melaporkannya kepada Pak Guru. Betul sekali Wirdas, harus lebih bersabar dalam menahan emosinya. Dan bila ada yang mengolok-olok lagi,
maka laporkan saja ke Pak Guru. Menurut Bapak, masalahnya sudah selesai. Wirdas bisa kembali ke kelas dan ketemu dengan Zufar, saling memaafkan. Oke. Nama saya Wirdas kelas 5E SDN Jatinegara 8. Saya sangat senang sekali diajak berdiskusi oleh Pak Pras untuk dapat pengadilan dari amarah karena perilaku teman sekelas saya. Salam. Ya, silakan duduk. Kenapa, Pak? Ya, kamu tahu kenapa Pak Pras memanggil kamu? Mungkin ini berkaitan dengan pelajaran, Pak. Ya, saya lihat kamu sering izin tidak mengikuti pelajaran PJOK. Menurut kamu, sudah berapa kali kamu izin? Sudah sering, Pak. Sering izin tidak ikut pelajaran itu baik tidak? Tidak, Pak. Nadine, kita cari solusi bersama ya. Kira-kira apa alasan kamu tidak mengikuti pelajaran PJOK? Saya capek dan mengantuk, Pak, karena kalau malam saya tidur selalu malam dan main HP. Akhirnya pada jam pelajaran saya mengantuk dan tidur di kelas. Dan saya selalu lupa bawa seragam olahraga. Kamu masih ingat keyakinan kelas PJOK apa? Masih, Pak. Kalau kamu masih ingat, apa yang kamu lakukan sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Belum, Pak. Nah, keyakinan apa yang tidak sesuai dengan perbuatan kamu? Disiplin dan rajin belajar. Nah, berarti tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Kira-kira solusi apa yang kamu tawarkan untuk memperbaiki kesalahan kamu? Ya, Pak, saya minta maaf karena sering izin tidak mengikuti pelajaran PJOK. Saya akan disiplin, tidak akan begadang lagi, dan tidur lebih cepat. Saya akan rajin belajar mengikuti pelajaran PJOK. Baik, Pak Pras sangat mengapresiasi niat dan komitmen kamu. Lakukan dengan baik dan jangan diulang lagi ya. Sekarang kamu boleh kembali ke kelas dan istirahat ya. Terima kasih, Pak. Stop. Saya Syafira Nadine Dwi Anggraini, kelas 4G, SDN Jatinegara 06 Cakung. Terima kasih Pak Pras, saya sangat senang sekali diajak diskusi untuk menemukan kesalahan yang saya lakukan, yaitu tidur sampai larut malam bermain HP. Solusinya, tidur lebih cepat agar tidak mengantuk dan bermalas-malasan. Saya akan rajin belajar mengikuti pelajaran PJOK. Yang tadi saya terangkan, Pak Pras, silakan motivasi perilaku manusia. Terdalam untuk Ya, untuk motivasi perilaku manusia yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau kurungan. Kemudian kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. nah, ini motivasi ya. Nah, ini lini masanya. Ya, oke, lini masa. Ya, udah ya. Lanjut. Salah ukur. Tersusunnya keyakinan kelas. Lanjut. Dukungan yang dibutuhkan. Nanti kita bisa ke kelas, bisa pakai. Ya, dukungan pastinya semua pihak, ya, warga sekolah, rekan-rekan guru, bapak ibu guru, ya, penjaga sekolah, karyawan, dan anak-anak tentunya, dan orang tua, ya Bu, orang tua untuk menerapkan budaya positif ini. Karena budaya positif ini akan menciptakan suasana belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Jadi kita nggak yang selama ini yang saya rasakan lah di lapangan, otot leher sampai keluar karena ya tadi tidak merasa aman, nyaman anak-anak untuk belajar. Jadi kita harus teriak-teriak, harus menegur mereka untuk berdisiplin. Mudah-mudahan dengan kolaborasi ini, karena
kemarin saya udah contohkan seperti di keluarga itu kalau mendidik anak itu harus satu kesatuan. Tidak, contoh nih, guru olahraga, guru agama sendiri, guru kelas sendiri, guru ini. Guru olahraga di lapangan masuk ke kelas sudah jadi, udah nurut, udah disiplin, itu karena ada kerjasama antara guru olahraga dengan guru kelasnya. Jadi nggak ninggalin guru kelas. Waduh, enak ini tos-tosan jadinya. Kalau saya dapat kelasnya yang ya mohon maaf, jangan berpikir begitu, tapi intinya, waduh nanti kalau saya dapat yang sering disebutkan badai itu, waduh nanti kelas 5 saya, kelas 6 saya dapat badai. Karena sebenarnya ini kan berkelanjutan, Bu. Ya, beda dengan kayak di SMP itu kan, SMA itu 3 kelas doang. Ini dari kelas 1 aja udah tahu nih, oh si anak ini seperti ini. Jadi sebenarnya tinggal komunikasi, kerjasama dan kolaborasinya untuk terciptanya budaya positif. Itu saja, Bu Nur. Ya, kesimpulannya, penerapan disiplin positif terutama melalui konsep segitiga restitusi adalah pendekatan yang penting dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang sehat. Ya, mengajarkan siswa tentang tanggung jawab konsekuensi tindakan mereka, tetapi membangun hubungan yang lebih baik antara guru dan siswa. Kemudian untuk mengimplementasikan pendekatan ini dengan sukses harus didukung oleh pelatihan yang baik dan komitmen dari semua pihak yang terlibat, termasuk guru, staf sekolah, orang tua, dan siswa. Dengan penerapan yang konsisten dan berkelanjutan dapat menciptakan lingkungan sekolah yang ramah, inklusif, dan berfokus pada pertumbuhan pribadi. Langkah positif menuju pendidikan yang baik dan siswa yang berkualitas. Ya, sudah. Terima kasih sekali lagi. Di sini tidak menggurui, ini hanya menguatkan. Sebenarnya visi dan misi sekolah ini sudah bagus, tinggal kita sebagai yang melaksanakan ya visi ini harus benar-benar berkomitmen ya agar visi ini bisa berjalan dan berkelanjutan. Itu saja, mungkin mohon maaf apabila ada kalimat yang kurang berkenan. Saya undur diri ya, Bu Nur. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang Oh ya, kita tutup dengan hamdalah. Moto itu, moto CGP kita belajar. Ayo, semua ya, tergerak, bergerak, menggerakkan. Ya, satu tangan kanan ya Bu. Kalau saya bilang guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Oke? Boleh ke depan, boleh ke samping. Ya, 1, 2, 3. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut PNM Ibu Yani tahu Willy udah duitin belum Willy? Tinggi banget, enggak, saya nggak nyampe. Ayo pakai tangan. Ayo. Nah, ini yang tadi saya terangkan, Pak Pres, silakan motivasi perilaku manusia. Terdorong untuk Ya, untuk motivasi perilaku manusia yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Kemudian kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini motivasi ya. Nah, ini lini masanya. Ya. Oke, lini masa. Ya, udah ya. Ukur, tersusunnya keyakinan kelas, lanjut dukungan yang dibutuhkan, nanti kita bisa ke kelas bisa pakai. Ya, dukungan pastinya semua pihak ya, warga sekolah, rekan-rekan guru, bapak ibu guru, ya penjaga sekolah, karyawan,
dan anak-anak tentunya, dan orang tua ya Bu, orang tua untuk menerapkan budaya positif ini. Karena budaya positif ini akan menciptakan suasana belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Jadi kita nggak yang selama ini yang saya rasakan lah di lapangan, otot leher sampai keluar karena ya tadi tidak merasa aman, nyaman anak-anak untuk belajar. Jadi kita harus teriak-teriak, harus menegur mereka untuk berdisiplin. Mudah-mudahan dengan kolaborasi ini, karena kemarin saya sudah contohkan seperti di keluarga itu, kalau mendidik anak itu harus satu kesatuan. Tidak, contoh nih, guru olahraga, guru agama sendiri, guru kelas sendiri, guru ini, guru olahraga di lapangan masuk ke kelas sudah jadi, udah nurut, udah disiplin, itu karena ada kerjasama antara guru olahraga dengan guru kelasnya. Jadi nggak ninggalin guru kelas, waduh enak ini tos-tosan jadinya. Kalau saya dapat kelasnya yang ya mohon maaf, jangan berpikir begitu, tapi intinya waduh nanti kalau saya dapat yang sering disebutkan badai itu, waduh nanti kelas 5 saya, kelas 6 saya dapat badai. Karena sebenarnya ini kan berkelanjutan Bu, ya. Beda dengan kayak di SMP itu kan, SMA itu 3 kelas doang. Ini dari kelas 1 aja udah tahu nih, oh si anak ini seperti ini, seperti ini. Jadi sebenarnya tinggal komunikasi, kerjasama, dan kolaborasinya untuk terciptanya budaya positif. Itu saja Bu Nur. Ya, kesimpulannya penerapan disiplin positif terutama melalui konsep segitiga restitusi adalah pendekatan yang penting dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang sehat. Ya, mengajarkan siswa tentang tanggung jawab, konsekuensi tindakan mereka, tetapi membangun hubungan yang lebih baik antara guru dan siswa. Kemudian untuk mengimplementasikan pendekatan ini dengan sukses harus didukung oleh pelatihan yang baik dan komitmen dari semua pihak yang terlibat, termasuk guru, staf sekolah, orang tua, dan siswa. Dengan penerapan yang konsisten dan berkelanjutan dapat menciptakan lingkungan sekolah yang ramah, inklusif, dan berfokus pada pertumbuhan pribadi. Langkah positif menuju pendidikan yang baik dan siswa yang berkualitas. Ya, sudah. Terima kasih sekali lagi. Di sini tidak menggurui, ini hanya menguatkan sebenarnya visi dan misi sekolah ini sudah bagus. Tinggal kita sebagai yang melaksanakan ya visi ini harus benar-benar berkomitmen ya agar visi ini bisa berjalan dan berkelanjutan. Itu saja mungkin. Mohon maaf apabila ada kalimat yang kurang berkenan. Saya undur diri ya, Bu Nur. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang Oh ya, kita tutup dengan hamdalah. Moto itu, moto CGP kita belajar. Ayo semua ya, tergerak, bergerak, menggerakkan. Ya, satu tangan kanan ya Bu. Kalau saya bilang guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Oke? Boleh ke depan, boleh ke samping. Ya, 1, 2, 3. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut PNM tahu Willy udah duitin belum Willy? Tinggi banget, enggak saya nggak nyampe. Ayo, wassalamualaikum.